Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan turunan fungsi jika diketahui fungsi-fungsi tersebut terdapat dua fungsi. Yang pertama fungsi satu dibagikan dengan fungsi keduanya. Di dalam video kali ini tertampil aturan berupa quotient rule, artinya itu adalah sifat-sifat dari aturan pembagian turunan. Jika kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi f dengan fungsi g, yaitu fungsi f dibagi dengan fungsi g, maka hasil turunannya itu akan menjadi f aksen x dikali dengan gx dikurangi dengan f x dikali dengan g aksen x, kemudian dibagi dengan gx tapi dikuadratkan. Perlu hati-hati bahwa di sini di dalam rumus perkalian pada video sebelumnya itu hasil penjumlahan dari suatu hasil turunannya itu adalah hasil untuk yang aturan sifat perkalian dua fungsi turunan. Cuman kalau misalnya pembagian dari turunan ini ya, maka di sini ada tambahan, yaitu di sini tandanya berubah menjadi negatif dan ada fungsi gx kuadratnya ini. Jadi di rumus atas dan rumus bawah ini sebenarnya mirip, hanya berbeda tanda dan ada penambahan gx kuadrat itu yang dikhususkan untuk yang rumus pembagian. Mari kita ambil contoh untuk penerapan dalam video kali ini, yaitu saya memiliki sebuah contoh kasus. Yang pertama kita ambil contoh, itu yang pertama yaitu saya memiliki nilai yaitu suatu fungsi y yang di dalamnya itu ada variabel x kuadrat per 2 pangkat x. Di sini kalau kita lihat dari definisi dari aturan pembagian, kita bisa misalkan bagian atas ini sebagai fx, kemudian yang di bawah ini sebagai gx-nya, sehingga kita bisa memisalkan, bahwa fx itu sama dengan x kuadrat, sehingga f aksen x itu bernilai 2x. Berikutnya di sini ada fungsi gx itu bernilai 2 pangkat x, kemudian g aksen x itu bernilai turunannya yaitu 2 pangkat x dikali dengan ln 2. Maka di sini kita bisa menuliskan turunannya itu y aksen sama dengan, jika bentuknya pembagian maka rumusnya yang kita gunakan adalah f aksen x kemudian dikali dengan gx, kemudian dikurangi dengan di sininya adalah fungsi fx dikalikan dengan g aksen x, kemudian dibagi dengan di sininya itu adalah gx dikuadratkan, sehingga f aksen di sini kita tinggal masukkan saja dengan yang diketahui dari masing-masing f aksen gx, fx dan g aksen, yaitu di sini jadi 2x dikali dengan gx tadi. Gx tadi itu bernilai itu 2 pangkat x, kemudian dikurangi dengan fx yaitu x kuadrat, kemudian g aksen itu bernilai 2 pangkat x, di sininya ln, di sininya 2. Kemudian baru dibagi dengan di sininya gx kuadrat yaitu bernilai 2 pangkat x dikuadratkan. Selanjutnya untuk membahas soal ini kita harus lihat apa yang bisa kita sederhanakan di sini. Karena bentuk ini 2 pangkat x dengan 2 pangkat x ini dipisahkan oleh operator yang berbeda, gitu operator pengurangan, maka 2 pangkat x dengan 2 pangkat x ini kita keluarkan jadi 2 pangkat x,
kemudian dikalikan dengan di sininya jadi 2x dikurangi dengan x kuadrat, jadi di sininya ada ln kali 2. Kemudian di sini karena 2 pangkat x dikuadratkan maka dia muncul 2 kali. 2 pangkat x dikali 2 pangkat x. Karena ini bisa kita coret bentuknya, maka akan tersisa bentuknya yaitu menjadi 2x dikurangin x pangkat 2 dikali dengan ln 2 dibagi dengan 2x. Bukan 2x tapi melainkan 2 pangkat x ya tadi ya. Di sini 2 pangkat x. Dan ini adalah jawaban yang kita inginkan. Ini harusnya tadi sebelumnya itu adalah 2 pangkat x ya. Nah, jadi ini jawabannya. Berikutnya, untuk contoh soal yang lain, sebagai contoh di sini saya punya kasus di sininya yaitu yang kedua, saya punya fungsi y itu terdiri dari pembagian antara sinus x ditambah kosinus x dibagi dengan di sininya yaitu sinus x dikurangi dengan kosinus x. Di sini kita bisa andaikan bahwa untuk yang bagian atas itu sebagai fungsi fx, sementara yang di bawah ini sebagai fungsi gx. Sehingga kita bisa misalkan yang pertama kita punya di sininya itu fx sama dengan sin x ditambah dengan cos x, maka turunannya dia akan menjadi cos x, dan di sini turunan dari cos yaitu jadi negatif sin x. Selanjutnya untuk gx tadi kita sudah mendefinisikan bahwa di sininya sin x dikurangin dengan cos x, sehingga g aksen x itu menjadi turunan dari sin x itu adalah cos x, kemudian turunan dari cos x itu adalah minus sin x. Nah, ini perlu hati-hati karena di sini negatif, maka harus ditandakan tanda kurung. Karena yang negatifnya masih tetap, karena supaya kita dari cos x ini kan hasilnya min sin x. Jadi min sin x ketemu min sin x ya, jadi min dikali dengan min hasilnya jadi positif. Jadi ini sehingga di sini kita bisa menuliskan y aksen sama dengan di sininya kita tuliskan rumusnya itu f aksen x kemudian dikalikan dengan gx kemudian dikurangi dengan fx kemudian dikalikan dengan di sini g aksen x kemudian dibagi ya, dibagi dengan di sininya adalah g aksen dikuadratkan. Berikutnya baru kita masukkan yang sudah kita kerjakan sebelumnya yang diketahui, yaitu di sininya menjadi sama dengan, nah karena di sini f aksennya itu adalah satu kesatuan fungsi, maka di sini kita tambahkan tanda kurung, yaitu di sininya jadi cos x dikurangin sin x tutup kurung, kemudian buka kurung lagi untuk gx yaitu sin x dikurangin dengan cos x tutup kurung, kemudian dikurangi dengan di sininya fungsi fx yang sudah kita lakukan, yaitu sin x tanda kurung ditambah dengan cos x tutup kurung, kemudian di sininya menjadi g aksennya yaitu jadi cos x ditambah dengan sin x. Kemudian jangan lupa ini dibagi
dibagi menjadi di sininya itu adalah, karena di sini gx yaitu sin x dikurangin cos x, sehingga menjadi sin x dikurangin cos x, semuanya itu dikuadratkan, sehingga yang ada di sini yaitu kita tinggal kalikan saja cos x dengan sin x. Jadi di sini yang pertama itu kita melakukan perkalian antara sin x dengan cos x, sehingga di sini jawabannya menjadi cos x dikali dengan sin x. Kemudian dari cos x ya, dari cos x ini ke ini itu dia hasilnya adalah menjadi seperti ini ya. Ini saya hapus dulu supaya kita tahu gambarannya. Kemudian di sini tadi cos x dikali dengan min cos x itu hasilnya menjadi min di sininya cos kuadrat x, kemudian sin x dikali min sin x dikali sin x itu jadi min sin x kuadrat ya. Kemudian berikutnya di sini sin x dikali dengan cos x sehingga jadi positif sin x dikali dengan cos x. Bentuk bagian kiri ini kita sudah, jika kita kurangkan dengan yang bagian di kanannya, sehingga di bagian kanan ini kita tanda kurungkan dulu supaya kita tidak bentrok dengan perkalian yang di dalam kurung ini. Karena di sini negatif, maka di sini negatifnya kita kurungkan dulu. Maka di sini jadi sin x dikali cos x, ini jadi sin x dikali dengan cos x, kemudian sin x dikalikan dengan sin x jadi plus sin kuadrat x, kemudian cos dikali dengan cos itu jadi positif cos kuadrat x, kemudian cos x dikali sin x ini jadi cos x sin x ya. Di sininya jadi tertulis cos x, di sininya sin x. Sininya sin x. Nah, kemudian setelah kita tuliskan ini semua, maka jangan lupa ini semuanya dibagi semua dengan di bawahnya itu adalah hasil dari perkalian kuadrat di atas, yaitu menjadi di sininya jadi sin kuadrat x, kemudian di sininya menjadi min 2 sin x dikali dengan cos x, kemudian ditambah dengan cos kuadrat x, sehingga akibatnya di sini menjadi bentuk penyederhanaannya. Nah, kita lihat di sini, karena di sininya tadi sudah cos, di sini kali sin, kemudian di sininya ada negatif sin cos ya, negatif sin cos, kemudian di sini ada cos x sama sin x ya, sehingga di sini cos x bentuk cos x sin x, kemudian di sini cos x dikali dengan sin x. Karena di sini negatif dengan negatif ya, di sini negatif, kemudian dikali positif jadi negatif, sehingga di sininya jadi habis. Bagian cos x sin x ini jadi habis. Habisnya ini karena ada tanda negatif di sini. Berikutnya, karena di sini negatif cos kuadrat x, kemudian di sini dikurangi dengan negatif cos kuadrat x,
Maka di bagian sini kita bisa tuliskan yaitu menjadi di sininya negatif 2 cos kuadrat X. Begitupun untuk negatif sin kuadrat X. Negatif sin kuadrat X dikurangi dengan negatif sin kuadrat X. Di sini negatif ketemu positif jadi negatif. Jadi negatif sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X akan menjadi di sininya yaitu negatif 2 sin kuadrat X. Kemudian di sini kita bisa cek lagi ya. Di sini sin X dikali cos X dikurangi sin X dikali dengan cos X ini akan hilang. Maka di sini akan menjadi hilang bentuknya. Sin ini dengan ini akan hilang karena dia ketemu dengan negatif di sininya. Sehingga akibatnya dia hasilnya seperti ini. Kemudian setelah kita sederhanakan bentuknya, jangan lupa bentuk ini masih kita tuliskan, yaitu di sini menjadi sin kuadrat X, kemudian dikurangi 2 sin X dikali dengan cos X, kemudian ditambah lagi dengan cos kuadrat X. Di sini bisa kita sederhanakan bentuk yang di atas dengan yang di bawah ya. Jadi yang di atas ini angka 2 di sini ini bisa kita keluarkan. Yang ini bisa kita keluarkan menjadi di sininya jadi min 2, di sininya dikali ya, dikali dengan cos kuadrat X plus sin X, kemudian dibagi dengan di sini bisa kita tata supaya bentuknya sama dengan yang di atas, yaitu di sini awalnya menjadi cos kuadrat X, kemudian ditambah dengan sin kuadrat X, kemudian di sini dikurangi dengan 2 dikali sin X, di sininya cos X. Nah ini ya. Dari sini kita perlu ketahui bahwa terdapat fungsi ya, ini perlu kalian ingat bahwa ini kita bisa sederhanakan fungsi-fungsi trigonometri ini dengan memanfaatkan sifat seperti ini. Ingat ya, ingat bahwa kalau bentuknya cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X itu selalu bernilai 1. Dan kalau misalnya bentuknya 2 sin X dikali dengan cos X itu hasilnya setara dengan kita menyederhanakan dalam bentuk sin 2x ini. Ini catatan yang perlu kita ingat untuk menyelesaikan soal trigonometri ini untuk penyederhanaan. Sehingga akibatnya di sini akan menjadi di sininya sama dengan di sininya menjadi min 2 dan ini cos kuadrat X ditambah sin X karena ini 1 maka kita bisa tuliskan 1, kemudian cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X ini jadi 1 dikurangi dengan di sininya karena 2 sin X dikali cos X itu adalah sin 2X, sehingga di sini dituliskan menjadi sin 2X, sehingga hasil akhirnya itu menjadi min 2 per 1 dikurangin sin 2x. Ini adalah jawaban kita untuk yang nomor 2 yang memang lumayan cukup panjang ya, tapi akan menghasilkan hasil effort tertentu. Kalau kita mencari turunan dari suatu fungsi pembagian, maka kita bisa menentukan laju perubahan dari fungsi pembagian itu sendiri. Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait cara-cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan fungsi namun dalam bentuk pembagian dari 2 fungsi.